Puji Tuhan, Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh memelihara dan melindungi kami sampai pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau datang Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita mau katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih. Biar hati kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami senantiasa memuji-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, sebab hanya Engkaulah Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menguatkan hidup kami, menguatkan hati kami, untuk tetap berkata bahwa Engkau Tuhan yang sungguh amat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Jika sampai dengan hari ini kami boleh diperkenankan oleh-Mu di dalam anugerah-Mu berada dan kami sungguh menikmati kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kami berikan, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami akan mendengarkan firman. Setiap orang yang mendengarkan kebenaran, biarlah mereka diurapi oleh Roh-Mu, mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam kebenaran. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, di dalam keterbatasan kami terus melekatkan hidup kami kepadamu. Kami belajar untuk terus menaruh hidup kami kepada Engkau Bapa di surga. Ini doa kami, sekali lagi urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Kita ada pada hari ini itu karena kebaikan Tuhan yang olehnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita masih terus bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita berkumpul bersama. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan masih menyatakan kebaikannya bagi kita semua. Dengan tidak kurang satu apapun, saudara-saudara sekalian. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Allah anugerahkan. Saya tahu bersama-sama. Saya tahu bahwa kita dalam situasi seperti hari ini, sebagaimana yang sudah kita dengar, bagaimana keadaan yang membuat kita harus stay at home atau tinggal di rumah kita masing-masing. Oleh karenanya tetap setia di dalam perlindungan Allah. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, tetap setia dengan Allah. Memang kita tidak bisa bergerak banyak oleh karena selain social distancing, ada juga pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya sebagian besar waktu kita berada di rumah dengan keluarga kita. Mari sekali lagi saya katakan kepada saudara, gunakan waktu-waktu ini bersama dengan keluarga kita
untuk beribadah, berdoa bersama-sama dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin katakan kepada kita bahwa ada banyak orang di luar sana mengatakan bahwa virus corona adalah akibat dari ilmu pengetahuan. Bagi saya tidak masalah. Ada juga yang mengatakan, saudara-saudara sekalian, para ilmuwan mengatakan bahwa wabah virus corona ini berjalan berputar seumpama siklus setiap 100 tahun sekali yang mewabahi dunia. Tetapi apapun prinsipnya itu, saudara-saudara sekalian, apakah itu akibat ulah atau pengetahuan yang digunakan untuk hal-hal yang kurang baik sehingga virus ini menjangkiti dan mewabahi banyak orang, banyak bangsa hari-hari ini, dan di dalamnya telah merenggut banyak korban nyawa, korban jiwa, saudara-saudara sekalian. Mari sekali lagi saya katakan, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita percaya bersama-sama. Kalau kita percaya bersama-sama bahwa dengan situasi ini pun kita diajari Tuhan, atau saya ingin katakan kepada saudara-saudara, anggaplah bahwa situasi ini diizinkan oleh Tuhan untuk meminta kita dan keluarga kita dalam situasi hari ini agar kita memandang apa yang sedang Tuhan lakukan secara rohani sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara ya. Tema saya hari ini adalah revival atau kebangunan rohani, diawali dengan kegoncangan. Saya ulangi lagi, tema saya hari ini adalah revival atau kebangunan rohani, diawali dengan kegoncangan. Kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, kekristenan percaya bahwa kita meyakini dengan iman, kita semua berdasarkan catatan-catatan Alkitab, berdasarkan kebenaran firman Allah di dalam Alkitab yang kita percayai, kita percaya bersama-sama bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya sebagai orang percaya yang mengimani ini, kehidupan kita dituntut untuk hari-hari ini semakin setia bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Atau saya gunakan begini, saudara-saudara sekalian, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang dicatat di dalam Alkitab, maka hari-hari ini kita dituntut untuk semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, ingin saya katakan bahwa ada orang-orang di luar sana yang coba mengambil ayat-ayat tertentu seolah-olah ingin mencocok-cocokkan atau mencocok-logi, mencomot ayat-ayat tertentu bahwa situasi hari ini sudah sama dengan menghadirkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya katakan Tuhan pasti datang, saudara-saudara sekalian, karena Alkitab yang mengatakannya. Situasi hari ini memang betul adalah tanda gejala fenomena, dan saya katakan bahwa tanda gejala atau fenomena ini bukan untuk kita melakukan pembenaran terhadap diri kita dan mengambil atau mencomotologi ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, tetapi justru dengan situasi ini kita harus semakin setia dan taat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dalam situasi ini juga Alkitab mengajarkan kepada kita, sesungguhnya Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai gerejanya terfokus pada prioritas
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kedua, saudara. Tuhan dalam kebenaran firman Allah menginginkan gereja. Siapa gerejanya, saudara-saudara sekalian? Kita adalah gerejanya. Kita harus berfokus pada prioritas peninggian diri Allah. Siapa yang ditinggikan? Allah yang ditinggikan. Siapa yang ditinggikan? Kristus yang ditinggikan. Siapa yang ditinggikan? Tuhan Yesus yang ditinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya memahami situasi hari ini sangat sulit untuk kita. Bahkan dalam ibadah online seperti hari ini, saudara, ingin saya katakan bahwa ada banyak jemaat atau ada jemaat yang tidak dapat menonton siaran langsung atau streaming atau online ataupun namanya ibadah yang kita tampilkan di YouTube. Kenapa saudara-saudara sekalian? Ini masa-masa sulit. Mungkin ada jemaat yang punya handphone tetapi bukan handphone yang dapat digunakan untuk menonton siaran online seperti hari ini. Atau juga ada jemaat saudara-saudara sekalian yang punya HP Android namun tidak dapat melaksanakan ibadah, menonton ibadah online oleh karena mungkin mereka tidak memiliki paket data. Karena mengapa? Karena kebutuhan saudara-saudara sekalian. Tetapi yang saya katakan dalam situasi dan kondisi ini, yang kita hanya seminggu sekali melaksanakan ibadah streaming online ataupun ibadah yang kita siarkan lewat media online YouTube yang saudara sedang nonton hari ini, saudara-saudara sekalian, seminggu sekali. Saya tahu bahwa keadaan ini membuat kita semakin sulit untuk mengeluarkan biaya karena memang kebutuhan yang semakin meningkat situasinya. Terjadi krisis di semua bidang, bukan cuma krisis wabah corona yang melanda banyak bangsa hari ini, tapi juga adalah krisis ekonomi global yang menimpa kita semua. Itu sebabnya saya katakan saudara-saudara sekalian, walaupun dalam kondisi seperti hari ini, kita sebagai orang percaya, sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan ini di hadapan. Saya menghimbau saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, untuk kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik, atau kita tidak bisa memberikan yang banyak, saudaraku. Tapi tidak ada salahnya kita berbagi, walaupun kita sendiri masih sangat membutuhkannya. Oleh karenanya, mari gunakan kesempatan ini untuk kita menerima apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di bawah tema kita revival atau kebenaran rohani diawali dengan kegoncangan yang kita ambil dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Nanti ada ayat-ayat yang lainnya. Timbul pertanyaan dari ayat-ayat ini, saudara, dari pembacaan kita di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Bagaimanakah suatu kebangunan rohani dapat terjadi atas kita? Bagaimanakah suatu kebangunan rohani? Situasi hari ini saya katakan kepada saudara, justru Allah sedang berbicara kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa, bahwa dalam situasi ini kita diminta untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang kurang baik, atau lebih tepatnya saya katakan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada Allah. Harus berbalik. Itu sebabnya saya katakan Tuhan memakai situasi hari ini, Tuhan mengizinkan situasi hari ini agar kita berbalik, dan lebih daripada itu kita mengalami suatu revival, kebangunan rohani dalam hidup kita, untuk mengalami suatu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimanakah suatu kebangunan rohani terjadi atas kita? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah pembaharuan pribadi. Kita harus dibaharui, apapun resikonya, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Tuhan sedang dan akan memperbaharui kita dengan situasi hari ini. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Mungkin kita sudah dalam posisi stagnan sebagai orang percaya. Dalam waktu-waktu lampau kita sedang mengalami stagnasi, saudara. Apalagi dengan kondisi hari ini, saya ingin katakan, dengan dilarangnya kita beribadah, bukan larangan akibat
ada tekanan, dilarangnya kita beribadah di rumah ibadah secara berjemaah, oleh karena ada satu peristiwa, ada sesuatu yang besar yang berakibat fatal bagi kita jika kita terlalu berkumpul dalam jumlah yang banyak. Pemerintah meminta kita untuk social distancing, bahkan di dalamnya adalah termasuk berkegiatan beribadah berjemaah, itu pun juga sudah ditiadakan. Ibadah-ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan keluarga, dan juga terlebih dalam pemberitaan firman Allah seperti hari ini melalui media online. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bukan berarti dengan tidak dilaksanakannya ibadah berjemaah hari ini, saudaraku, dalam beberapa waktu tiap minggu sudah berjalan hari ini, lantas menghambat, memutuskan hubungan persekutuanmu dengan Tuhan, saudaraku. Tidak boleh. Atau juga mungkin kegairahan saudara hari-hari ini mulai mengalami stagnasi, oleh karena dalam beberapa minggu ini sudah 1 bulan lebih kita tidak dapat beribadah secara berjemaah di dalam gereja kita. Gairah beribadah saudara, semangat beribadah saudara, atau saya katakan kegairahan kerohanian saudara mengalami penurunan. Tidak boleh. Itu sebabnya untuk kita mengalami revival, saudara-saudara sekalian, maka Allah harus melakukan pembaharuan pribadi dalam hidup kita. Ada 2 hal atau 3 hal di situ, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, mengapa Allah melakukan pembaharuan pribadi atas hidup kita? Yang pertama, kita membutuhkan kesembuhan rohani dari rasa keputusasaan rohani. Saya ulangi lagi, kita membutuhkan kesembuhan rohani dari rasa keputusasaan rohani. Mungkin kita hari ini putus asa, saudara. Bahkan kita mulai bertanya, di mana Allah? Where is God? Mengapa Allah tidak bertindak menolong? Di manakah Tuhan? Bahkan ada sebagian orang berpendapat, saudara-saudara sekalian, seolah-olah Tuhan mati, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyatakan kehadirannya atas peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini melalui wabah COVID. Saya katakan tidak, saudara. Allah tetaplah Allah yang setia. Allah yang adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang bertahta, yang menguasai segala semesta yang ada di sorga. Allah yang maha hadir itu, dia tetap ada sebagai Tuhan. Yang saya katakan, Allah mengizinkan situasi ini agar kita berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak berkenan bagi Allah. Itu sebabnya kita, yang pertama, agar terjadi suatu kebangunan rohani, yaitu Allah melakukan pembaharuan atas pribadi kita. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 49, saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata demikian, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Itu sebabnya, saudara-saudara sekalian, saya katakan, Tuhan melakukan pembaharuan pribadi kita agar kita mengalami kesembuhan rohani dari rasa keputusasaan rohani. Yang kedua, dari poin pertama, kita wajib mengakui kepada Tuhan tentang kekosongan rohani kita. Tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, dalam situasi hari ini, saudara-saudara, memang betul 1-2 kali, 1-2 minggu Anda masih bisa beribadah secara online, membuka HP saudara, membeli paket saudara, membeli yang lain untuk saudara bisa mengikuti ibadah demi ibadah. Tetapi seiring berjalannya waktu dari minggu ke minggu, saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya oleh karena situasi ini, kegoncangan ini, saudara-saudara, dapat membuat kita mengalami kekosongan rohani kita. Kegiatan Community of Love kita berhenti. Bahkan mungkin tidak dapat dipungkiri beberapa dari antara kita, saudara-saudara sekalian, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi membaca firman Allah sebagai pegangan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Yang ada dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita adalah ketakutan karena berita di sana sini
Sungguh berita yang menakutkan. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, Allah harus melakukan pembaharuan pribadi kita agar terjadi suatu kebangunan rohani dalam hidup kita. Yang ketiga di poin pertama saudara-saudara sekalian, yaitu meminta Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Tuhan melakukan pembaharuan pribadi dalam hidup kita agar kita meminta Tuhan memakai kita menjadi alat di tangannya. Dimanapun saudara berada hari ini saudara, minta Tuhan pakai saya menjadi alat di tanganmu. Mungkin bukan perkara-perkara yang besar saya lakukan saudara-saudara sekalian. Hal-hal yang kecil saja. Minta Tuhan pakai engkau menjadi alat di tangan Allah. Misalkan apa saudara, saya katakan kemanusiaan saudara. Nilai-nilai kemanusiaan, bukan manusia kemanusiaan kedagingan saudara, maksud saya tidak. Nilai ingin berbagi sebagaimana Kristus yang adalah kasih itu. Kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Saya pahami betul tadi saya katakan bahwa mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesulitan. Mau beli paket data saja sudah sangat sulit. Penghasilan saudara mulai semakin hari semakin berkurang atau merosot. Karena kenapa? Justru pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Halo, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Justru dalam kondisi inilah kita berdoa berseru kepada Allah. Pertolongan Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dengan kita meminta Tuhan memakai kita menjadi alat di tangan Allah. Dalam kondisi ini saudara, hari-hari ini kita melihat terjadi hal-hal yang tidak adil, ketidakadilan terjadi. Mungkin saudara berkata, waduh, di lokasi saya, tempat tinggal saya tidak menerima bantuan, yaitu bantuan sembako atau bama. Kok orang lain dapat, saya enggak dapat. Saya katakan kepada saudara, itu pun jangan engkau takut, karena kita tidak hidup dari bantuan itu. Kita harus meyakini bahwa kalau orang lain dapat karena itu, dia jauh lebih membutuhkannya daripada kita. Kita tidak perlu bersungut-sungut marah, sampai harus mengeluarkan kata-kata kutuk dan sungut. Ada juga saudara-saudara sekalian, kondisi hari ini di tengah-tengah masyarakat, keadaan sosial masyarakat kita saling membuli, saling mencurigai. Kita patut menjaga jarak, tetapi kita tidak boleh membuli orang lain. Dengan mudahnya kita menuduh orang lain dengan menyebutkan dia ODP, OTG, PDP dan sejenisnya dan seterusnya. Tidak boleh saudara-saudara. Justru jika ada orang yang kita tidak kenal, mungkin mereka sedang terpapar, tersuspek virus corona, atau mungkin ada orang yang Anda kenal, mereka pun juga tersuspek virus corona, saudara-saudara sekalian. Tidak harus saudara bully mereka. Justru saudara mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah agar mereka pun mengalami pertolongan seperti yang saudara alami. Kita semua tidak kebal terhadap virus ini. Sebabnya jangan satu dari antara kita yang membuli orang lain, karena mungkin akan tiba waktunya virus ini akan mensuspek diri kita. Itu sebabnya jika ada orang-orang yang tersuspek dengan virus ini, kita memberikan kata-kata penguatan bagi mereka. Kita percaya mereka pasti sembuh. Kita tahu Allah turut bekerja untuk menolong mereka sebagaimana Allah menolong kita, maka Allah juga mampu mengerjakan hal yang sama dalam kehidupan mereka, saudara-saudara sekalian. Maka tidak ada kata lain, tidak boleh kata bully untuk mereka. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang-orang itu tobat, kapok atau sejenisnya. Kita wajib berdoa agar mereka mengalami kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara sekalian.
sebagai orang percaya, mari izinkan hidup kita bersama-sama dibaharui oleh Allah, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita membutuhkan kesembuhan rohani dari rasa keputusasaan rohani kita, saudaraku. Kita wajib mengakui kepada Tuhan tentang kekosongan rohani kita. Kita juga meminta Tuhan memakai kita menjadi alatnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita wajib menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah suatu kebangunan rohani terjadi atas kita, atas hidup kita? Mari, saudara, yang kedua, memeriksa hubungan kita dengan Kristus. Dalam situasi hari ini, mari kita periksa hubungan kita dengan Kristus, saudara-saudara sekalian. Apakah kita semakin mengasihi Allah dalam situasi hari ini, atau semakin hari kita mulai semakin kendor kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang dulu di waktu-waktu normal kita begitu semangat, tetapi hari-hari ini, saudaraku, kita mulai semakin kendor. Kita banyak memiliki argumentasi untuk mengatakan, aduh, saya tidak bisa lagi berbuat sesuatu seperti yang dulu, karena mungkin saya punya banyak kesibukan di rumah. Saya ingin kasih tahu sama saudara, kita semua punya kesibukan di rumah yang tidak akan pernah habis hari-hari ini. Semakin kita tinggal di rumah, semakin banyak hal kegiatan yang kita kerjakan. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Itu sebabnya saya katakan, untuk terjadi kebangunan rohani atas hidup kita sebagai orang percaya, kita harus memeriksa hubungan kita dengan Kristus. Kalau saudara-saudara perhatikan di Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20, di poin kedua ada dua hal di situ. Mengapa kita harus memeriksa hubungan kita dengan Kristus, saudara-saudara sekalian? Memeriksa hubungan kita dengan Kristus. Apakah kita telah bersedia berpaling dari dosa? Yang tadi saya katakan, minta maaf saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya tidak mendahului apa yang Alkitab katakan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa bisa saja Tuhan memakai keadaan ini agar kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Bukankah saudara-saudara sekalian, ada banyak kesaksian di berbagai bangsa hari-hari ini bahwa orang-orang mencari Tuhan waktu mereka diwabahi oleh corona, daerah mereka, area mereka, bangsa mereka tersuspek oleh corona, disease COVID-19, saudara. Justru mereka bukan menjauhi Tuhan, mereka bersepakat bersama. Ada yang di video-video yang sudah disebarkan, saudara-saudara sudah nonton juga, di Italia, di Israel, di Amerika, saudara-saudara, di bangsa-bangsa yang lain. Mereka sujud menyembah, bertekuk lutut, mengangkat tangan, berseru, berdoa kepada Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, memeriksa hubungan kita dengan Kristus adalah kita memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita bersedia berpaling dari dosa? Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Allah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita. Kita periksa hubungan kita dengan Kristus dan kita bersedia berpaling dari dosa kita. Sebagaimana yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19-20. Kita semua tanpa terkecuali, mau itu jemaat biasa, pelayan, pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan altar, ayo saudara. Hari ini ingin saya katakan, kalau boleh secara gamblang, kita harus melakukan
tobat nasional. Oke lah, kalau tidak kita mengatakan tobat nasional, karena kita terlalu pongah mengatakan itu. Karena orang bilang, kamu siapa mengatakan tobat nasional? Ayo kita secara berjemaah, kita tobat secara nasional. Bertobat, berpaling dari dosa kita. Waktu kita berpaling, saudara-saudara sekalian, dari dosa kita, dari perilaku kita, dari cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah, menjadi orang yang kembali diperbaharui hidupnya. Akibat kita memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang berbicara hari ini tentang orang yang dipenuhi oleh karunia-karunia roh. Saya ingin katakan kepada saudara, itu tidak salah saudara dipenuhi oleh karunia roh. Terserah berapa banyak karunia yang Anda miliki. Tetapi bagi saya yang terpenting bagaimana karakter saudara di dalam berkarunia itu. Kalau Anda orang atau kita adalah orang-orang yang begitu setia, rajin masuk di dalam hadirat Allah, dalam tahta Allah, maka itu juga disertai dengan bukti-bukti perilaku dan karakter saudara sebagai orang-orang yang dengan setia berada di dalam hadirat Allah. Yaitu apa saudara-saudara sekalian? Orang-orang yang masgul hatinya. Orang-orang yang tidak mudah memprovokasi atau terprovokasi. Kalau kita berbicara, kita berada masuk dalam tahta Tuhan, berdoa dalam tahta Tuhan, maka kehidupan kerohanian kita pun juga dinyatakan sebagaimana yang dicatat oleh Alkitab. Kita tidak mudah menjadi orang yang mudah tersinggung. Kita tidak mudah menjadi orang yang iri hati melihat orang lain, atau kita menjadi orang yang membuat segala sesuatu tidak benar. Tapi orang yang memeriksa hubungannya dengan Kristus adalah orang-orang yang bersedia berpaling dari dosa-dosanya. Yang kedua, di poin kedua saudara-saudara sekalian, berpaling dari pembangkangan dan ketidakpatuhan. Mengapa kita bersedia berpaling dari dosa? Karena ada pembangkangan kita dan ketidakpatuhan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya sulit bagi kita terjadi revival. Sulit bagi kita untuk mengalami kebangunan rohani kalau pembangkangan dan ketidakpatuhan kita nyatakan kepada Tuhan. Ini waktunya kita memeriksa hubungan kita dengan Kristus. Dan saya percaya setiap hari, siapapun kita hari ini, siapapun tanpa terkecuali, bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan atau rekan-rekan yang lain sebagai para hamba Tuhan tidak patut lagi untuk berpaling dari dosa-dosanya. Oh tidak saudaraku. Tapi saya katakan kita semua berpaling dari dosa kita. Dosa apa saudara sekalian? Dari pembangkangan dan ketidakpatuhan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam situasi hari ini, yang tadi saya katakan Tuhan mengizinkan situasi hari ini. Bahkan saya katakan lebih radikal lagi, Tuhan mengizinkan wabah corona melanda bangsa-bangsa, termasuk Indonesia, termasuk kita saudaraku. Untuk apa? Agar kita berpaling dari cara-cara kita yang tidak berkenan kepada Allah, agar kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kita orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kita adalah orang-orang yang terus berjalan dalam kehendak Allah. Atau ingin saya katakan the perfect will of God. Kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Begitu indahnya kalau kita bisa melakukan kehendak Allah. Betul kita semua di sini tidak sempurna dan belum sempurna. Sebab yang sempurna hanyalah Kristus Yesus Tuhan. Kita dalam proses kesempurnaan. Tetapi dalam proses kesempurnaan itu saudara-saudara sekalian, izinkan Tuhan memproses saudara. Dan izinkan Tuhan juga membentuk saudara, menuntun saudara. Kita tidak boleh melakukan pembangkangan dan ketidakpatuhan kepada Allah. Mari kita patuh kepada Allah. Seringkali kita ini pendeta kan begini saudara. Kita menggunakan kata suara Tuhan, tetapi kita tidak patuh kepada orang atau lembaga yang diberi tongkat kekuasaan dari Allah untuk memimpin kita. Misalkan seperti pemerintah mengatakan kepada kita beribadah di rumah.
beraktivitas di rumah, bahkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Tetapi kita tidak lakukan hal itu. Kita melakukan pemberontakan, pembangkangan, ketidakpatuhan. Sadarkah kita saudara-saudara sekalian, bahwa dengan cara itu kita tidak menggambarkan kehidupan seorang anak-anak Allah bagi orang yang Tuhan beri tongkat kekuasaan, agar mereka lah orang-orang yang akan menuntun kita, mengawasi kita, bahkan di dalamnya adalah mengatur kita. Siapakah mereka? Tentu itu adalah pemerintah kita. Mari kita patuh terhadap hal-hal yang sederhana ini. Sebab saya percaya jika engkau patuh kepada Allah, engkau taat kepada Allah, engkau setia kepada Allah, maka hal-hal yang sederhana ini pun akan engkau nyatakan, engkau akan aplikasikan dalam kehidupan keseharian saudara kepada semua orang, di dalam keluarga saudara, di dalam segala situasi. Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, yang saya maksudkan adalah jangan karena situasi seperti hari ini kita sudah tidak pernah berjumpa face to face lagi. Kita hanya berjumpa lewat media sosial, lewat handphone, lewat video call. Mungkin kita hanya bertemu di Facebook lewat komen-komen kita, saudaraku. Tetapi bukan berarti semangat kita, gairah kerohanian kita juga mengalami penurunan akibat kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara berjemaah. Yang tadi saya katakan, saya tahu saudara sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Bukan saja wabah corona yang membuat kita mengalami ketakutan dan kesulitan, tapi juga ada kesulitan-kesulitan lainnya, yaitu kegoncangan di bidang ekonomi. Bertepatan dengan masuknya ibadah Ramadan, ibadah puasa, semua harga barang semakin meningkat. Semakin kita mengalami kesulitan, saudaraku. Tetapi mari, saudara-saudara sekalian, gunakan kesempatan 1 jam ini, saudara mendengarkan firman Allah. Buka hatimu. Izinkan Tuhan mulai berkata-kata dalam hidup saudara lewat firman Allah. Izinkan hatimu dijamah oleh Tuhan lewat kekuasaan adikodrati, kuasa Roh Kudus mengurapi saudara. Dan percayalah bahwa kalau engkau membuka hatimu, aku membuka hati ini, Tuhan akan terus menuntun kita, menguatkan kita. Kita mengalami kekuatan iman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagaimanakah suatu kebangunan rohani terjadi atas hidup kita? Yang ketiga, menghidupkan kembali iman kita. Ayo saudara-saudara sekalian, hidupkan kembali, gairahkan kembali kehidupan iman saudara. Justru dalam situasi-situasi seperti ini, iman saudara harus semakin kuat, semakin kokoh. Seharusnya demikian sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Apalagi saudara-saudara para pelayan, apalagi saudara-saudara sekalian sebagai pemimpin-pemimpin kul, youth leaders, para guru-guru kids ministry, bahkan jemaat Tuhan sekalian, kepala-kepala rumah tangga. Ayo hidupkan kembali iman saudara di dalam kebenaran firman Allah. Dalam Filipi pasal 2, saudara-saudara sekalian, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Perhatikan baik-baik di sana. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, dari Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11 di bagian ketiga, maka yang pertama adalah kita harus mencari wajah Allah. Apa sih yang dimaksud mencari wajah Allah, saudara-saudara sekalian? Ibadah kita tidak boleh seperti ibadah yang seperti biasanya. Dalam situasi yang saya ulang-ulang kali katakan, ini situasi extraordinary atau situasi kejadian yang luar biasa, maka
Kita mencari wajah Allah bukan juga dengan cara yang lazim. Harus sesuatu yang kita gunakan dengan cara-cara yang tidak seperti biasa. Mungkin Anda sekalian, saudara jemaat sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, mungkin engkau biasa tidak bangun doa di malam hari, di waktu normal lainnya. Tetapi hari ini Anda harus mulai membangun komitmenmu kembali. Pada jam-jam di mana orang lain sedang tertidur, saudara-saudara sekalian, maka jam-jam itu pula lah engkau gunakan untuk berdoa dengan Tuhan. Saya gunakan kata berbicara kepada Allah. Masuk di dalam hadirat Allah, menyembah Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain pengagungan kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata lain selain permohonan kepada Allah. Kita tunduk dan takluk di dalam kedaulatan dan kekuasaannya Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Segala cara sudah kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Bahkan secara SOP kesehatan sudah kita lakukan. Misalkan cuci tangan, misalkan untuk menjaga kondisi tubuh kita, kita harus minum vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan semua jenis makanan yang bervitamin sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kita sudah lakukan, saudara-saudara sekalian, itu baik adanya. Tetapi saudara patut ketahui, semua cara ini pun tidak dapat meluputkan kita dari terpaparnya kita dengan virus corona. Jika kita masih hari ini sehat, tidak ada indikasi-indikasi yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang terpapar virus corona. Puji Tuhan, saudara. Kita bukan berbangga diri, tetapi kita katakan semua karena Tuhan. Jika Anda sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sekali lagi saya katakan, tidak ada indikasi corona yang mensuspek tubuh saudara. Misalkan batuk, demam tinggi, sesak napas, sakit tenggorokan, atau flu atau sejenisnya, yang memang sebagai tanda-tanda awal. Kalau itu tidak ada, sekali lagi, itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena usaha saudara, makan vitamin, minum vitamin, saudara-saudara sekalian. Itu memang bagian dari menjaga kondisi tubuh saudara, imun saudara. Tapi lebih daripada itu, kita ada sampai hari ini sesungguhnya karena anugerah Tuhan semata-mata yang diberikan Allah kepadamu dan kepadaku. Mari terus kita mencari wajah Allah dalam setiap waktu kita. Yang tadi saya katakan, kalau di waktu-waktu normal lainnya, Anda tidak membuat waktu khusus untuk mencari Tuhan. Tapi hari ini dalam situasi extraordinary, kejadian luar biasa, situasi yang luar biasa, kita diminta oleh keadaan ini, kita membuat komitmen bersama di waktu-waktu khusus. Ada orang yang berdoa di waktu jam 12 malam, ada yang jam 1 malam, ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 3 pagi dan seterusnya, ada yang jam 8 sampai jam 9 pagi, ada jam 10 sampai 11 siang, ada dari jam 12 sampai jam 1 siang. Terus setiap hari kita berada di dalam hadirat Allah untuk bukan saja mencari wajah Allah, kita memohon pertolongan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, menghidupkan iman kita kembali adalah memohon Tuhan menumbuhkan cinta mula-mula kita. Sekali lagi, saya ingin katakan kepada saudara-saudara jemaat dimanapun Anda berada hari ini, para pelayan, kita semua sedang dalam keadaan tertekan, tetapi tidak boleh menghilangkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan.
Mari saudara-saudara sekalian, minta Tuhan Yesus Allah kita untuk menumbuhkan cinta mula-mulamu kepada Allah. Sekalipun engkau di rumah hari ini berdoa, beribadah, itu juga bukti dari cintamu kepada Allah, kesetiaanmu kepada Allah. Yang tadi saya katakan di awal pembukaan khotbah ini, sebagai orang percaya, iman Kristen kita mengajari kita untuk tetap setia dan taat sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara-saudaraku, kita diwajibkan untuk melakukan seluruh kehendak Allah yang tercatat di dalam firman Allah. Memang tidak bisa sekaligus kita kerjakan semuanya, tetapi day to day atau setiap hari kita melakukannya, kita mengerjakannya. Apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Ya, kita seringkali, saudara-saudara sekalian, tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kita terpeleset berkata-kata, kita mulai tergelincir berkata-kata, dalam berpikir, dalam berperilaku, bertindak. Mungkin ada hal yang salah, tetapi mari kita berbalik dari jalan-jalan yang salah itu dan meminta Tuhan mengampuni kita dari pembangkangan kita dan ketidakpatuhan kita. Saya percaya saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh rohnya, oleh roh Allah, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai semangatmu semakin hari semakin turun, tetapi kegairahan saudara, walaupun dalam kondisi hari ini engkau mungkin dibatasi oleh situasi dan keadaan. Jangan sampai gairah untuk melayani Tuhan itu susut, tapi terus dia akan progres naik. Baca Alkitab, baca firman Allah, renungkan dan lakukan, imani dan percaya, dan percayai, dan di dalamnya saya juga yakin Roh Kudus akan memakai firman Allah yang engkau baca itu untuk menuntun engkau, menolong engkau, memberkati engkau, dan menguatkan engkau dan seisi keluarga saudara. Sungguh saya percaya. Sebab itu saudara-saudara sekalian, di dalam situasi ini, saya dorong jemaat Tuhan, mari kita berbagi. Sahabat-sahabat kita sudah mulai berbagi saudara, walaupun mereka tidak punya banyak. Sama seperti kita tidak punya banyak. Gereja kita terbuka untuk menerima semua pemberian saudara. Apakah itu sembako? Ingin saya tadi katakan kepada saudara. Saudara-saudara sekalian, jangan terlalu berharap dari bantuan sembako pemerintah. Kalaupun engkau dapat, engkau dikasih, puji Tuhan. Tetapi kalaupun engkau tidak dapat bantuan sembako dari pemerintah lewat RT kita, jangan engkau mengutuki RT-mu. Jangan engkau bersungut-sungut dan berteriak sampai memasukkannya ke dalam Facebook. Tidak boleh saudara-saudara. Kita percaya sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, bahwa jika kita tidak dapat, itu artinya orang lain yang lebih membutuhkannya, yang mungkin memperolehnya. Tidak ada salahnya di dalam kekurangan kita mau menabur, kita mau memberi. Turut menyampaikan pesan kasih Tuhan, pesan kegerakan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada orang yang tidak bisa makan hari ini, tidak bisa menikmati makanan yang seperti kita makan di rumah, walaupun mungkin dengan nasi dan cabai. Ada orang yang hanya bisa minum air putih, saudara-saudara sekalian, di rumah mereka. Itu sebabnya saya katakan, gereja kita hari ini terbuka. Kalau saudara mau sumbang beras 5 kilo per satu keluarga, per satu orang, mau sumbang minyak goreng, mau sumbang telur, gereja kita terbuka. Dan itu kita akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau kita tidak salurkan, saudaraku, kita akan kasih kepada lembaga-lembaga tertentu untuk bisa mewakili bantuan kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi semua yang saudara akan beri, dan kita akan kumpulkan, yakin pasti kita akan salurkan dengan tepat. Hanya sebagai orang percaya, saudara-saudara sekalian, saya katakan, kegoncangan ini adalah awal di mana kita mengalami revival atau kebangunan rohani. Katakan kepada Allah, aku
aku percaya dalam situasi ini, dalam kegoncangan ini, inilah awal di mana revival atau kebangunan rohani akan terjadi atas bangsa-bangsa, akan terjadi atas daerah kami, akan terjadi di tempat kami. Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita semua. Saudara semua dikuatkan, saudara semua diberkati, saudara semua dipenuhi oleh hadirat Allah. Dan saya percaya, mari tetap jaga kegairahanmu di dalam Tuhan. Tetap jaga kehidupan kerohanian saudara dengan Tuhan. Tetap pelihara, baca firman Allah. Dan percayalah di dalam kekuasaan Allah, Tuhan melawat engkau dengan rohnya. Menuntun, melawat, memberkati, menguatkan, dan menolong saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Siapapun mereka hari ini, mereka menerima lawatan dari Tuhan. Satu kebangunan rohani, revival atas hidup mereka. Mereka yang mengalami kekosongan kerohanian, mereka kembali diisi oleh roh-Mu. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Engkau berkenan hadir dalam setiap kehidupan orang percaya pada waktu mereka berseru kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati seluruh rekan-rekan kami dari berbagai aliran agama di Indonesia, memberkati pemerintahan bangsa ini, memberkati setiap tugas mereka yang Tuhan percayakan, memberkati Papua, secara khusus Timika, Allah berkati. Rekan-rekan hamba Tuhan diberkati, rekan-rekan medis diberkati, rekan-rekan perawat diberkati, para dokter diberkati. Bahkan kami tak lupa sekali lagi berdoa. Terima kasih karena Tuhan Yesus, orang-orang yang tersuspek Corona telah mengalami peningkatan kesembuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan para dokter menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, agar setiap kami semakin unity dengan Engkau, kami semakin mentaati Engkau, kami semakin setia dan taat, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu kami terus mengerjakan, melakukan kehendak-Mu yang di dalamnya seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu Engkau telah nyatakan. Oleh karena urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Raja yang kekal, kami alaskan doa ini dan menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.